kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Belajar coding buat anak SD itu, menurut beberapa netizen ya, itu terlalu berat Kak katanya. Dengan belajar coding sedari kecil, anak-anak tidak hanya memiliki kemampuan seputar bahasa pemrograman, tetapi juga soft skills. Kalau misalnya anak-anak itu udah belajar coding sejak dini gitu ya, jadi mereka tuh nggak kaget buat masa depan. Bahkan anak-anak kecil itu udah ada yang familiar tuh buat bikin coding-coding puzzle. Nggak semua anak tuh tertarik sebenarnya sama teknologi. Nggak semua anak suka main komputer sebenarnya, ya kan? Apalagi untuk anak-anak yang emang nggak terbiasa megang komputer. Bisa jadi mereka nggak akan tertarik. IT Zone, zonanya info anak IT. Hai IT people, welcome back to IT Zone. Balik lagi barengan sama Minat Vira di sini. Halo. Anyway, di episode IT Zone kali ini Minat lagi pengen ngebahas tentang programnya pemerintah nih yang katanya pengen bikin pembelajaran IT sejak dini, alias kayaknya dari anak-anak SD tuh udah diterapin nih pembelajaran IT-nya. Eits, tapi kali ini Minat gak sendiri karena Minat ditemenin sama Kak Cendikia. Halo. Hai. Hai Kak. Kak, ini kita kalau misalnya di Coursenet sapaan untuk audiensnya itu namanya IT people. IT people. Betul, mungkin boleh disapa-sapa dulu IT people-nya. Oke. Halo IT people. Perkenalkan, nama aku Cendikia Elvita Nazalia, akrab disapa Cen. Saat ini aku aktif sebagai IT Edu Content Creator dan juga guru coding anak SD. Wah, guru coding anak SD. Anak SD. Ini berarti relate ya sama yang mau kita bahas ya? Betul banget. Oke. IT people pernah kepikiran nggak sih kenapa ya anak-anak kita, anak-anak di Indonesia ini, apalagi terutama yang SD itu biasanya masih diajarin hal-hal konvensional gitu. Kenapa sih nggak diajarin pembelajaran IT sejak dini? Padahal di zaman sekarang teknologi itu udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Betul, bahkan anak-anak kecil zaman sekarang itu udah familiar ya buat nonton YouTube, kemudian main game. Bahkan anak-anak kecil itu udah ada yang familiar tuh buat bikin coding-coding puzzle gitu. Nah, tapi nggak banyak juga nih Kak, aku lihat banyak statement yang orang ragu gitu. Kenapa belajar coding itu harus diterapin dari sedini mungkin? Benar, banyak sih pro kontranya ya. Betul. Nah, IT people, sekarang Minat mau coba diskusi ya sama kalian semua. Kira-kira menurut kalian pembelajaran IT sejak dini, sejak SD, atau mungkin sejak TK itu sebenarnya perlu atau enggak nih kita perkenalkan pada anak-anak kita? Coba drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, tapi baru-baru ini ada fakta bagiku, kabar gembira ya Kak. Fakta menarik sekaligus kabar gembira. Jadi pemerintah udah mulai aware nih soal pembelajaran coding atau pembelajaran IT sejak dini. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia itu atau Kemendikbud itu udah mulai nih mencanangkan untuk program pembelajaran IT sejak dini atau sekolah dasar ya. Nah, tapi sekarang justru pertanyaannya adalah apakah kalau emang di sekolah-sekolah SD itu nggak mengajarkan IT sejak dini, apakah terus kita harus tunggu gitu ya? Sebagai orang yang kuliah di bidang IT, kemudian bekerja di bidang IT itu suatu hal yang sebenarnya kita bisa belajar secara otodidak. Jadi teman-teman bisa belajar kapan aja dan dari mana aja sebenarnya. Yes, betul. Makanya kalau misalnya menurut aku, emang kita nggak perlu nunggu sih. Karena dimulai dari diri sendiri aja dulu. Jangan nunggu mungkin kayak diadain dari sekolah gitu ya. Karena kalau nunggu mungkin ya, bayangin aja kan kita SD udah dari berapa tahun lalu dan dulu belum ada. Baru terlaksana ini setelah berbelas-belas tahun kemudian gitu ya. Emang udah harus ada satu mungkin dari anaknya sendiri kemauan, yang kedua dari orang tuanya ya sudah mulai merencanakan itu. Supportnya jadi dari dua sisi dan kemauan dari anaknya juga. Betul, setuju. Tapi tenang, buat kalian yang emang bener-bener pengen serius buat terjun dan mulai belajar nih ke dunia IT, Coursenet punya solusinya. Betul. Kenapa juga Coursenet ada kalau emang nggak ada suatu masalah yang pengen kita selesaikan gitu ibaratnya ya. So that's why Coursenet is here. Kenapa sih emang kalian harus belajar di Coursenet? Pertama, belajarnya itu langsung dari praktisi yang emang udah berpengalaman. Rata-rata coach di Coursenet itu pengalamannya bahkan udah lebih dari 5 tahun, udah 10 tahun ke atas. Dan materinya juga terstruktur nih, jadi mereka bisa belajar dari awal sampai akhirnya nanti benar-benar mahir dan akhirnya bisa tuh mereka praktekin. Terus kemudian yang ketiga ini yang nggak ada, menurut aku sih bootcamp IT lain masih sedikit banget, bahkan mungkin kayaknya Coursenet jadi salah satu pionirnya gitu ya. Kami punya yang namanya fasilitas free lifetime recoaching.
Wow. Jadi buat IT people yang emang mungkin, kan kita sadar ya sebenarnya kemampuan belajar, daya tangkap orang tuh pasti beda-beda. Kecepatan pembelajaran itu pasti beda-beda kan. Nah, that's why CourseNet itu nyediain fasilitas re-coaching ini. Jadi kalau misalnya emang ada IT people yang mungkin masih butuh informasi-informasi lagi, mau belajar-belajar lagi, itu bisa ngulang kelasnya di CourseNet secara gratis dan itu lifetime gitu. Seumur hidup. Unlimited gitu Kak? Unlimited. Wow, gitu. Mantap. Dan yang terakhir tentunya ada komunitas IT yang aktif buat networking dan juga belajar bareng. Jadi daripada nungguin pemerintah atau sekolah nih yang mulai bergerak, kenapa nggak dari kitanya aja dulu ya? Kalau misalnya kalian pengen tahu informasi lebih jelas ataupun lebih lengkap terkait kelas-kelas yang ada di CourseNet, bisa kunjungi aja di www.course-net.com. IT people, sekarang kita mau bahas tentang perkembangan rencana pemerintah yang katanya pengen bikin pembelajaran IT sejak dini nih. Kira-kira udah berjalan atau baru sekedar wacana aja ya? Wah, ini yang perlu kita simak bareng-bareng sih Kak. Betul, setuju. Nih Minet mau kasih tahu tentang update terbarunya ya IT people. Yang pertama, Kemendikbud ini udah mulai coba kurikulum digital di beberapa sekolah pilot project. Yang kedua, beberapa sekolah swasta ini udah mulai diajarin coding sejak SD loh ternyata ya Kak. Dan yang ketiga, program untuk melatih guru-guru di SD itu sebenarnya udah mulai dijalanin. Tapi sayangnya emang belum rata aja sih, mungkin baru beberapa sekolah gitu. Mungkin step by step dulu kali. Betul, ya, kan kalau misalnya langsung semuanya tuh kayaknya besar banget juga untuk dilakukan ya. Nah mungkin pertanyaannya sekarang, kalau misalnya memang kita bener-bener mau implementasiin soal coding sejak dini, apa aja sih tantangan yang bakal kita hadapin? Yang pertama pasti nggak ada murid yang belajar tanpa seorang guru ya. Betul. Ya, betul. Jadi kita lihat dulu nih capability dari guru-gurunya gimana. Apakah sudah siap untuk mengajari anak-anak ini soal IT? Karena kan IT ini suatu technical things ya. Mungkin kalau yang untuk general kayak kemampuan mengendalikan komputer atau misalnya HP, mungkin semua orang bisa. Tapi ketika mengajarkan computational thinking gitu computational thinking, kemudian logika berpikir, algoritma gitu ya, itu kan butuh untuk belajar dulu sebelum kita ngajarin anak-anak. Nah itu mungkin jadi tantangan juga. Jadi kalau gurunya belum siap, gimana anak-anaknya juga siap untuk menerima pembelajarannya gitu. Nah, terus yang kedua ini mungkin kisah klasik. Bahkan untuk aku yang dulu belajar di kuliah pun, kurikulum tuh selalu jadi momok yang selalu kenapa ketinggalan gitu, ketinggalan. Padahal memang sebenarnya perkembangan teknologi itu pesat banget. Hari ini update versi ini bisa setengah bulan lagi atau 6 bulan kemudian udah ada versi yang baru. Jadi sebenarnya nggak heran kurikulum kita bisa dibilang ketinggalan gitu ya. Nah, cuman dengan tantangan ini kita juga harus tahu nih gimana cara memitigasinya gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa ketinggalan, jangan ya udah biarin aja sampai kayak anak-anak tuh ya udah cuman ya udah kita belajarnya Word terus aja gitu. Padahal kita udah aware bahwa kita tuh ketinggalan gitu. Karena kurikulumnya yang tidak bisa update secepat itu ya. Karena kan pasti ada regulasi yang harus dipenuhi dulu sebelum memperbarui kurikulum gitu. Dan yang terakhir, karena Indonesia negara yang sangat luas gitu ya, infrastruktur ini jadi ya tantangan yang tersendiri, apalagi Indonesia tuh negaranya kepulauan, jadi nggak nyambung jadi satu yang bisa dijangkau dengan mudah. Kadang kita harus naik kapal dulu dan lain sebagainya. Jadi infrastruktur tuh hal yang perlu jadi perhatian sesama dari pemerintah. Gimana untuk meratakan infrastrukturnya. Mungkin kalau sharing pengalaman dikit nih Kak. Jadi aku tuh udah ngajar coding sekitar 3 tahun ya, dari 3 tahun yang lalu. Tahun ini udah jalan tahun ketiga. Hebatnya. Nah, jadi kalau di kota-kota besar ya, aku udah ngajar anak-anak di sekitaran Jabodetabek ini ya, mereka beneran secara kemauan mereka ada, kemudian support fasilitas dari sekolah dan orang tua itu didukung. Jadi baik belajar di sekolah mereka punya ruang komputer, ketika di rumah mereka punya laptop yang sudah difasilitasi sama orang tuanya. Jadi dari kedua sisi itu mendukung untuk belajar. Jadi secara infrastruktur fully support gitu ya. Tapi aku baru banget balik dari Mentawai, itu sebulan yang lalu. Itu aku lihat anak-anak waktu diajarin digital literasi semangatnya sama. Semangatnya sama. Jadi mereka sama-sama ketika dikasih tahu pernah bikin game, kebayang cara gimana bikinnya. Kalau kalian punya sendiri, itu berbinar-binar matanya sama ya sama anak-anak di kota besar. Tapi pas kita coba praktik, kita ngajar, praktik kita coba ngajar, itu effortnya berkali-kali lipat yang aku rasa ya. Jadi even buat pegang touchpad komputer itu mereka masih kaku. Jadi ini yang perlu jadi perhatian lagi. Mungkin kalau aku lihat karena
ketersediaan sarana mereka untuk menyentuh barang-barang yang kayak gitu belum ada. Jadi aku nggak lihat ada ruang komputer juga. Itu jadi itu, dan saat itu tidak ada laptop ya, kecuali laptop aku yang aku bawa. Jadi beneran anak-anak itu nyoba di laptop aku. Kalau kita mau membantu mencari solusi tantangan itu, ya itu teman-teman bisa banget. Jadi sebenarnya keraguan itu bisa dijawab, udah ada contohnya, tinggal kita memang perlu untuk bagaimana menemukan solusi di tantangan tadi. Oke, pas banget nih lagi ngomongin solusi. Sebenarnya mungkin kalau dari aku pribadi, aku melihatnya ya, ada sebenarnya solusi yang bisa ditawarkan gitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi yang pasti. Betul. Ya kan? Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan juga mungkin industri IT yang ada di Indonesia saat ini. Betul. Bisa aja dengan kayak ngajak startup, ataupun mungkin platform edukasi kayak Coursenet misalnya. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk bantu bikinin kurikulum yang sekiranya memang up to date nih sampai saat ini gitu ya. Karena ya itu tadi yang sebelumnya Kak Chen bilang, kita tuh masih di kuliah aja tuh kayak yang bikin terhalang adalah kurikulumnya nih, ketinggalan, kayak gitu ya. Jadi mungkin kita tuh bisa bantu sebenarnya dari sisi itu gitu. Dan kita bisa berkolaborasi untuk akhirnya juga yang menyukseskan programnya pemerintah yang satu ini sih. Betul. Jadi kolaborasi itu bisa jadi solusi ya buat menjawab tantangan-tantangan tadi, karena ini kan bukan permasalahan satu orang atau satu lembaga doang. Jadi semuanya juga bisa berkolaborasi kayak aku sampai tadi. Tapi kalau namanya sebuah negara ya punya kebijakan baru, apalagi pemerintah Indonesia ini yang kita sayangi ya, pasti setiap ada kebijakan baru ada pro dan kontranya. Dan kayak nggak semuanya tuh 100% setuju. Wajar sih, menurut aku wajar banget karena kita banyak banget kepalanya. Kira-kira apa aja sih pro kontranya? Boleh nih Kak Chen, apa pro-nya? Mungkin kita mulai dari yang baik-baik ya. Oh boleh. Ya, hidup kita baik ya kan? Betul. Jadi kalau pro-nya yang aku lihat ya dari sisi kita, kalau misalnya anak-anak itu udah belajar coding sejak dini gitu ya, jadi mereka tuh nggak kaget buat masa depan. Karena bahkan kita lihat perkembangan AI aja, udah hari ini muncul apa gitu ya, besok udah versi videonya, versi apanya gitu ya, musiknya dan lain sebagainya. Padahal kita nggak pernah kebayang itu bisa dibuat sama mesin gitu kan. Nah itu, jadi mungkin kalau sejak dini sudah dilatih, jadi mungkin pas ke depan mereka tinggal menyesuaikan gitu. Terus yang kedua, kalau dari kecil udah paham IT, kayaknya mereka nggak perlu nangis-nangis ya buat cari kerja ya. Jadi mereka nanti pas masuk dunia kerja tuh udah siap. Maksudnya kayak untuk hal-hal fundamental aku udah diperkenalkan sedari kecil mungkin ya, dari dini. Jadi ketika sudah besar mungkin mereka lebih ke bisa study case atau hal-hal yang memang nanti ready lah buat dunia kerja gitu. Terus yang terakhir, karena teknologi itu berkembang sangat cepat gitu ya, jadi kita nggak boleh ketinggalan. Karena saat ini kita tadi udah bahas juga soal permasalahan ketinggalan tadi. Jadi mungkin itu pro-nya. Kalau menurut aku kita berani untuk memulai langkah ini. Itu sih Kak. Tapi mungkin dari kontranya boleh dijelaskan Kak. Masalahnya kalau ada pro pasti ada kontra ya. Betul. Kontranya itu adalah yang pertama, belajar coding buat anak SD itu menurut beberapa netizen ya, itu terlalu berat Kak katanya. Itu bener sih, buat anak kuliahan aja berat, lagi buat anak SD. Kadang ya, orang yang kuliah masuk ke jurusan IT aja rasanya pengen pindah jurusan. Salah jurusan, betul. Ini anak SD apa disuruh pindah? Apa yang nggak bisa pindah lagi SD dia sama aja. Pindah ke TK juga nggak bisa turun ya kan ya. Dan yang kedua, nggak semua anak tuh tertarik sebenarnya sama teknologi. Betul. Ya let's say teknologi itu kan nggak cuma komputer ya, masih ada logika di dalamnya, kita bermain logika juga. Terus juga ada entahlah kode-kode sintaks apa yang mungkin harus kita pahami, harus kita hafal, dan nggak semuanya into itu gitu. Bahkan untuk nggak semua anak suka main komputer sebenarnya, ya kan? Apalagi untuk anak-anak yang emang nggak terbiasa megang komputer, bisa jadi mereka nggak akan tertarik. Nah, yang terakhir nih, emang sih, aku nggak tahu ya, kakak dulu ngerasa PR pas SD tuh banyak nggak sih? Banyak. Sumpah ya, aku juga ngerasanya banyak banget gitu ya kan. Anak SD tuh rasanya udah overload banget nih, apalagi kalau misalnya ditambah pembelajaran IT ini yang kayaknya, tadi habis ngapain ya? Tadi disuruh ngapain ya? Mungkin ntar ada PR-PR apalah yang bikin mereka tambah overload gitu kan. Ini yang mungkin harus dipertimbangkan lagi mungkin ya. Itu sih sebenarnya beberapa kontranya nih dari pembelajaran IT yang pengen diterapin sama pemerintah sejak di sekolah dasar. Nah, jadi kira-kira menurut kalian gimana? Belajar IT sejak SD itu ngebebanin anak-anak atau enggak gitu? Jadi IT people, masa depan IT di Indonesia itu sebenarnya ya bergantung lagi sama kita, balik lagi ya ke diri kita masing-masing. Kalau kita mau generasi selanjutnya itu siap
sama teknologi yang mungkin nanti bakalan perubahannya dar wash gitu ya. Tentunya kita harus mulai sejak dini dong, nggak bisa ditunda-tunda lagi gitu. Nah, tapi sebenarnya apa aja sih yang bisa kita lakuin sekarang untuk mulai menyukseskan salah satu programnya pemerintah yang satu ini nih? Apa tuh Kak? Mungkin boleh dijabarkan. Oke. Yang pertama, yang pasti awareness dulu. Betul. Kayak kita main sosial media aja itu bermulanya dari awareness dulu ya. Jadi kita harus bisa mulai kasih awareness atau kasih pemahaman, informasi gitu ya, baik ke orang tua murid ataupun juga ke anaknya. Betapa pentingnya dunia IT saat ini gitu. Karena memang mulainya harus dari orang tua dulu kan. Betul. Apalagi yang anak-anak masih di bawah kelas 5 ke bawah. Nah iya, mereka kan mungkin pemikirannya ya having fun aja gitu, belum kepikiran aduh nanti gue kerja jadi apa ya, nanti nggak kepikiran gitu ya. Yang kedua, kita juga harus bisa dorong pemerintah untuk kasih kurikulum yang mungkin lebih relevan kali ya, biar nggak ketinggalan nih, biar jadi sebenarnya even anak-anak itu udah belajar dari SD terus SMP atau mungkin nanti ke kuliah, itu mereka udah ngerasa ya at least pembekalan ini sudah cukup, tinggal nanti mungkin diasah lebih lanjut aja gitu. Tapi ada satu syaratnya, harus relevan kurikulumnya. Tapi kalau masih ketinggalan ya jujur sama aja sih gitu. Dan yang terakhir adalah mulai belajar IT sendiri. Kalau misalnya ibaratnya kita nih sebagai orang tua gitu ya, kita mulai dulu deh, kita yang dulu aja belajar IT. Habis itu kita baru ajarin anak-anak, bantuin anak-anak kita untuk belajar di IT tersebut gitu. Jadi biar kalaupun emang nggak belajarnya di sekolah ataupun udah selesai pembelajaran yang ada di sekolah, kita pun di rumah sebagai mungkin orang tua gitu ya, IT people yang udah jadi orang tua di sini, itu bisa bantu ngajarin anak-anaknya sendiri gitu. Dan sebenarnya nggak perlu nunggu sih Kak, kayak harus nunggu di sekolah dulu, karena sebenarnya kita bisa belajar di luar gitu ya, untuk belajar coding, entah itu UI UX ataupun cyber security, ya salah satunya di Coursenet. Aduh. Masuk Peko, boleh. Betul banget tadi apa yang udah Kak Chen sebut ya, buat kalian jadi yang emang mungkin pengen mulai berkarya di dunia IT atau pengen mulai fokus di dunia IT, alangkah baiknya memang mulainya tuh dari sekarang gitu ya, jangan ditunda-tunda. Dan kalau emang mau belajar IT, gak perlu risau, gak perlu bingung harus belajar di mana, melihat sana sini, ujung-ujungnya apa? Coursenet aja. Buat kalian yang emang pengen mulai buat belajar IT, jangan lupa kunjungi www.coursetripnet.com dan kalian bisa lihat berbagai kelas yang ada di Coursenet di sana secara lengkap. Well, itu dia tadi pembahasan tentang kebijakan pemerintah atau rencananya pemerintah nih yang katanya pengen bikin pembelajaran IT itu dimulai sejak sekolah dasar. Coba dong drop opini kalian di kolom komentar biar nanti Minette bisa bacain, dan kali aja kalau misalnya ada topik-topik menarik yang seru emang pengen dibahas, boleh juga ditulis di kolom komentar karena bisa jadi itu jadi ide-ide terbaru ya buat Minette bikin video baru nih tentunya buat kalian. Stay smart and stay digital. Bye! IT Zone, zonanya info anak IT.